Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raswan dan sebagai moderator, dan rekan saya Nur Asfira Suhardi. Baik, kami akan mempresentasikan materi tentang syarat dan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional. Next slide. Baik, dalam materi ini kami akan membawakan 3 komponen, yaitu 1. Pengertian profesional, 2. Syarat-syarat profesional guru, 3. Kompetensi guru. Next slide. 1. Pengertian profesional. Pada bab ini kami akan membahas tentang syarat-syarat guru profesional dan kompetensi yang harus dimiliki guru profesional. Setelah kami membahas bab ini, kami mengharapkan mahasiswa dapat menganalisis syarat-syarat guru profesional dan menganalisis jenis-jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional. Next slide. Pengertian profesional. Dalam Kamus Besar KBBI, kata profesional memiliki 3 makna, yaitu 1. Bersangkutan dengan profesi, 2. Memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, 3. Mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada bab 1 ketentuan umum disebutkan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu dan norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Next slide. Undang-Undang Bab 3 Pasal 7 disebutkan bahwa profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut. 1. Guru harus memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. 3. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. 3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang kependidikan sesuai dengan bidang tugas. 4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. 5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. 6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. 7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. 8. Jaminan perlindungan hukum dan melaksanakan tugas keprofesionalan. 9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Next. 2. Syarat-syarat profesional guru. B. Syarat-syarat guru profesional. Undang-Undang Guru dan Dosen Bab 4 tentang guru, bagian ke-1, kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi, pasal 8 mengatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sertifikat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Next, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Asfira Suhardi. Baik. Persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kompetensi guru.
Kompetensi guru itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yang kedua itu kompetensi kepribadian, yang ketiga itu kompetensi sosial, dan terakhir adalah kompetensi profesional. Yang pertama yang kita bahas adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini memiliki kompetensi inti 10. Yang pertama yaitu menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Di sini, guru diharapkan dapat mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Di sini, guru diharapkan dapat memahami beberapa teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Di sini, guru diharapkan dapat menentukan tujuan pembelajaran yang diampu. Dan yang keempat adalah menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Di sini, guru diharapkan dapat mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran. Yang kelima adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Di sini, guru diharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelajaran yang diampu. Dan yang keenam adalah memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Di sini, guru diharapkan dapat menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal. Dan yang ketujuh adalah berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Di sini, guru diharapkan dapat memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang kedelapan adalah menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Di sini, guru diharapkan dapat melakukan evaluasi proses dan hasil belajar. Dan yang yang kesembilan adalah memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Di sini, guru diharapkan dapat menggunakan informasi hasil penelitian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar. Dan yang terakhir adalah melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Di sini, guru diharapkan dapat melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini dibagi menjadi 5 kompetensi inti. Yang pertama yaitu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial, dan kebudayaan nasional. Di sini, guru diharapkan dapat berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Di sini, guru diharapkan dapat menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil. Dan yang ketiga adalah menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Di sini, guru diharapkan dapat menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab. Dan yang keempat adalah menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Di sini, guru diharapkan bisa bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri. Dan yang terakhir adalah menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Di sini, guru harus memahami kode etik profesi guru. Dan selanjutnya adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini dibagi menjadi 4 kompetensi inti. Yang pertama yaitu bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Di sini, guru diharapkan dapat bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat, dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua adalah berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Di sini, guru harus mengikutsertakan orang tua, peserta didik, dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik.
Dan yang ketiga adalah beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Di sini, guru diharapkan dapat beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dan yang terakhir adalah berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Di sini, guru diharapkan dapat mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan maupun dalam bentuk lain. Dan yang terakhir adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini dibagi menjadi 5 kompetensi inti. Yang pertama yaitu menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Di sini, saya akan mengambil contoh dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri itu guru harus memahami hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa dan memahami kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia. Dan yang kedua adalah menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Di sini, guru diharapkan dapat memahami tujuan pembelajaran yang diajarkan. Yang ketiga adalah mengembangkan materi pembelajaran yang diambil secara kreatif. Di sini, guru harus dapat mengelola materi pelajarannya secara kreatif sesuai dengan tingkat pengembangan peserta didik. Dan yang keempat adalah mengembangkan keprofesional secara berkelanjutan melakukan tindakan yang efektif. Di sini, guru harus dapat mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Di sini, guru diharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri peserta didik. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Terima kasih Nur Aspira Suhardi. Baik,